Baik, kita akan langsung lanjutkan materi pelajaran kita. Ini ya, kemarin kita sudah bahas ini. Kemarin saya pertanyakan kepada seorang bapak yang kebetulan ada ibunya di sebelahnya, katanya, karena kami cuma chat di WhatsApp. Lalu kita ada pembicaraan tentang hal pengajaran firman. Senang saya, ada orang-orang tergerak untuk bertanya lebih jauh lagi. Artinya dibuat penasaran oleh firman yang kami sampaikan dari tempat ini. Ada yang merasa terganggu, selama ini kehidupan berjalan, mungkin nyaman dalam segala kesenangan dan kesusahan dunia ini. Lalu merasa sudah menjadi Kristen, tetapi ketika mendengar pesan firman yang kami sampaikan dari tempat ini, mulai ada yang mengusik. Roh Kudus mulai memakai firman untuk mendakwa kita. Tentu saja dalam pengertian positif ya. Tidak seperti iblis yang mendakwa kita. Kalau iblis mendakwa kita, katakanlah dengan dosa-dosa masa lalu, itu tujuannya melemahkan kita secara rohani, menghancurkan kita dan membawa kita jauh dari Tuhan, dari kebenaran firman. Tetapi kalau Roh Kudus mendakwa, itu mengajak kita kembali kepada Tuhan. Ayo, buka lagi Alkitab, pelajari lagi dengan benar. Jadi ada rasa terganggu, terusik gitu. Apakah kekristenan yang saya jalani dengan nyaman selama ini sudah ada dalam kehendak Tuhan? Kalau dalam bahasa Alkitab bukan mendakwa tapi menginsyafkan. Yohanes pasal 16 ya. Jadi Roh Kudus memang diutus untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, kata Yohanes. Jadi kalau merasa terusik, jangan-jangan ada yang salah dari kehidupan kekristenan yang selama ini saya jalani setelah mendengarkan pesan firman, ayo responi ya. Saya undang kalau masih ada yang mau dipertanyakan kepada kami, silakan. Ya. Bagian mana yang perlu dipresentasikan ulang. Tapi apa yang saya sampaikan semuanya sekedar presentasi apa yang ada dalam firman. Ya. Jadi responi dengan benar dan rendahkan diri di hadapan Tuhan, siap dikoreksi ya, oleh firman. Dan itu adalah bentuk kasih terbesar, bentuk berkat terbesar, rohani tentu saja, yang bisa kita dapatkan dari Tuhan lewat kebenaran firman. Jadi saya bilang seperti itu. Lalu lebih lanjut dalam pembicaraan, saya pertanyakan ini, kalau selama ini kehidupan kekristenan kita jauh dari pengajaran firman, menganggap Alkitab sebagai tidak lebih dari buku yang lain gitu. Mungkin kita punya koleksi buku di rumah. Kita perlakukan sama gitu. Bahkan mungkin buku-buku lain lebih kita hargai. Yang berisi katakanlah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Alkitab kita punya, saya yakin semua kita punya. Tapi apakah kita sudah memperlakukannya secara layak? Kalau kita sebut sabda Allah, apakah kita sudah memperlakukannya sebagai sabda Sang Penguasa alam semesta? Kan sebenarnya Roh Kudus menginsapkan kepada hal-hal yang sebenarnya basic gitu. Mendasar banget. Kalau kita Kristen tuh ya kita mengakui buku tebal ini sebagai kitab suci kita. Seperti saya katakan minggu lalu, kalau kita katakan kitab suci, buku kudus, maka kita memperlakukannya sebagai sesuatu yang kudus gitu. Ada jarak tak terhingga dengan buku-buku lain. Kalau buku lain kita hargai sedemikian, harusnya ini lebih dari itu. Ini terpisah gitu. Sesuatu yang berasal dari Allah yang Maha Kudus. Nah, selama ini kita memperlakukan firman ini seperti apa? Kan sebenarnya itu kesadaran dasar gitu.
banyak teks di dalamnya mungkin sudah kita hafal karena sering kita dengar, sering kita baca, bahkan sering kita nyanyikan sebagai syair lagu. Tapi apakah itu ada pengaruhnya terhadap jalan kehidupan kita, langkah kehidupan kita sehari-hari, begitu ya? Nah, saya pertanyakan kepada pasangan suami istri ini, sadar nggak sebagai orang Kristen bahwa ini yang baru kita bahas minggu lalu, bahwa hikmat Allah, firman, disebut sebagai rahasia berabad-abad yang sekarang dibukakan bagi kita orang Kristen. Sadar nggak orang Kristen bahwa di tangan kita memiliki sesuatu yang tak ternilai harganya. Saya katakan kalau kita berbicara firman dalam iman Kristen yang benar, itu representasi Allah sendiri, pribadi Allah. Makanya dalam Mazmur Allah bilang, dia ada sejajar, satu level. Firman itu sama mulianya, sama tingginya dengan dirinya. Karena apa yang dinyatakan dalam firman itu gambaran 100% dari pribadi Allah. Itulah istimewanya firman dalam iman Kristen. Bukan sekedar sesuatu yang dihasilkan oleh Allah, bukan. Tetapi Allah itu sendiri. Makanya Yesus, pribadi kedua dari Trinitas, disebut sebagai Sang Firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, logos. Kenapa pakai logos dalam Yohanes? Kenapa Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai logos firman? Karena dalam budaya Yunani yang saat itu menguasai dunia, di tangan para filsuf-filsuf mereka, logos itu sekedar satu produk gitu, sesuatu yang dihasilkan oleh siapalah gitu, yang mereka anggap pribadi tertinggi, dewa apa gitu. Jadi logos itu sekedar produk yang dihasilkan, tetapi dalam pemahaman iman Kristen yang benar, logos itu menunjuk kepada pribadi Allah. Makanya ketika Yohanes menuliskan Injilnya pasal pertama, lalu memperkenalkan Yesus sebagai logos, Sang Firman, dia ingin mengoreksi kesalah pandangan filsafat dunia. Logos itu tidak menunjuk sekedar tulisan, sekedar pengetahuan, sekedar produk, tetapi logos itu menunjuk kepada pribadi Allah sendiri. Luar biasanya iman Kristen. Ya, makanya bagaimana kita memperlakukan ini sama artinya dengan bagaimana kita memperlakukan pribadi Allah ya. Jadi mengasihi Allah, kita bilang mengasihi firman tidak. Itu sesuatu yang banyak dipraktekkan orang Kristen sekarang tapi dia nggak sadar. Jadi saya pertanyakan kepada pasangan suami istri ini 3 hal ini. Yang pertama, ini sebenarnya tertutup, ini rahasia berabad-abad karena manusia mati di dalam dosa, tidak bisa menerima hikmat ilahi ini, firman ini. Tapi lewat karya salib Kristus, bagi orang-orang yang masuk ke dalam iman Kristen yang benar, atau dalam bahasa Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 2, bagi mereka yang mengasihi dia, ini disediakan. Apa ini? Yang dulu tidak dilihat mata, yang dulu tidak didengar telinga, yang dulu tidak timbul dalam hati manusia. Manusia berdosa. Tetapi ketika masuk ke dalam keselamatan, kita dimampukan mengasihi dia. Lalu Allah bilang, ini memang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Ya. Jadi sekarang mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Hati kita memiliki hikmat ilahi ini. Maka dalam bahasa Paulus di teks Alkitab lain, kalau dalam perjanjian lama, hukum-hukum Allah itu ditulis dalam loh batu, ingat ya yang Musa terima di Gunung Sinai. Tapi di perjanjian baru dituliskan dalam loh daging, hatimu. Ini padahal dulu tidak timbul di hati manusia katanya, hikmat ilahi ini. Tapi puji Tuhan, pembukaan rahasia berabad-abad ini, inilah berharga. Sesuatu yang rohani. Ya. Lalu yang kedua, sadarkah kita bahwa tabir sudah dibelah? Tidak ada lagi pembatas.
Jadi firman ini tidak sekedar diperuntukkan untuk profesor, doktor yang kuliah secara formal teologi gitu, atau mereka yang duduk jabatan di organisasi-organisasi gereja, mereka yang mengaku pendeta, gembala, hamba Tuhan dan lain-lain. Tidak, ini buat setiap kita umat Allah, orang Kristen yang benar. Tidak ada lagi penghalang untuk akses kepada tahta karunia, termasuk rahasia yang sudah dibukakan ini. Pribadi Allah sendiri. Dari mana kita mengenal pribadi Allah? Selain kita belajar dari firman-Nya. Ya, dulu harus ada imam besar yang masuk ke ruang maha suci 1 tahun sekali. Tapi sekarang imam besar kita, Yesus, sudah masuk sekali ke sana untuk selama-lamanya. Bukan membawa korban binatang, darah binatang, tetapi korban dirinya sendiri, darahnya sendiri. Korban yang sempurna, yang digambarkan sepanjang perjanjian lama digenapi dalam diri Kristus. Jadi Yesus bilang, aku sekarang imam besarnya, udah gak perlu lagi nih tabir. Setiap kamu yang menjadi Kristen yang benar, masuk ke tahta karuniaku. Dalam rahasia yang sudah dibukakan ini. Sadar nggak? Saya katakan kepada pasangan suami istri. Sadar nggak tabir sudah dibelah? Jangan sampai nanti organisasi gereja malah jadi penghalang baru. Dalam tradisi kekristenan akhir zaman, manusia justru membangun tabir baru. Sengaja diciptakan biar jemaat, dalam hal firman ya, hikmat ilahi yang sebenarnya sudah dibukakan. Kita sudah memiliki akses ke dalamnya secara personal. Malah dihalang-halangi dengan berbagai aturan gereja, organisasi, gereja lokal. Biar kalau hal firman kita bergantung terus sama Bapak Gembala kita. Biar kita menjadi Kristen katanya seumur hidup. Nanti kita meninggal, kita sudah terbaring dalam peti mati, dalam ibadah penghiburan dikatakan dia sudah bahagia di sorga. Padahal akses kepada tahta karunia itu dihalang-halangi justru oleh gereja. Tentu saja gereja dalam tanda kutip. Sadar nggak saya bilang? Jangan sampai kita beribadah setiap minggu ke gereja, justru kita dihalang-halangi akses kita ke tahta kasih karunia itu oleh gereja. Jadi saya sekedar menimbulkan kesadaran ini. Ini yang dinyatakan dalam Alkitab. Dan kalau kebenaran ini mulai mengusik, responi dengan benar. Ayo tersungkur. Minta Tuhan mengajari. Gitu kan. Mungkin gereja di mana kita berjemaat sekarang tidak memungkinkan itu. Karena termasuk katakanlah gereja palsu. Gitu, yang menjauhkan jemaat dari pengajaran firman. Yang mencoba menghalang-halangi akses yang sudah dibuka oleh karya salib Kristus. Tetapi kejar itu. Saya tidak tahu Tuhan akan memberi jalan keluar bagaimana. Gitu kan. Jadi sadar nggak kita bahwa tabir sudah dibelah. Lalu yang ketiga, untuk itulah Tuhan Yesus datang kan membuka pintu untuk kemudian Roh Kudus dicurahkan dan dalam kelahiran kembali Allah beri tinggal di dalam kita. Oleh Roh itulah pencerahan terjadi. Bekerja sama, berinteraksi dengan roh kita yang baru. Begitu ya. Jadi 3 hal ini membuka akses kita kepada kebenaran firman, kepada rahasia berabad-abad, kepada hikmat ilahi, kepada satu berkat rohani yang tidak bisa diukur dengan yang jasmani. Ketika Yesus memberitakan tentang hal-hal menjelang kiamat, Matius pasal 24, Yesus katakan, langit dan bumi akan lenyap. Hanya satu hal yang tidak akan lenyap. Allah sendiri, perkataanku tidak akan lenyap, akan tinggal tetap. Jadi kita mau mengandalkan siapa? Dunia, silakan. Dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, kata Yohanes dalam suratnya. Tapi Yesus katakan dalam Matius 24, semua akan binasa, akan lenyap. Hanya firman-Ku. Karena firman ini mewakili pribadi Allah. Ya. Jadi ini yang kita bahas minggu kemarin.
Ada nggak kesadaran kita akan hal ini? Jadi saya ulangi lagi, firman sudah dibukakan bagi kita, rahasia berabad-abad itu. Tabir sudah dikoyakan supaya kita mempunyai akses langsung ke dalam tahta kasih karunia Allah, termasuk rahasianya, pengenalan akan Dia. Lalu Roh Kudus, Roh Hikmat, Roh kebenaran sudah ada di dalam kita kalau Kristennya benar. Lalu apa yang menjadi penghalang? Apa yang menjadi penghalang? Selama kita masih hidup di dunia, siapa yang kita lawan, siapa yang kita perangi? Oh, orang Kristen sekarang langsung iblis katanya. Ingat ya, iblis cuma memanfaatkan celah yang kita beri. Makanya dalam bahasa Alkitab kan, jangan beri dirimu disesatkan. Jangan beri dirimu disesatkan. Kalau engkau tidak beri dirimu disesatkan, tidak akan iblis menyesatkan. Kan begitu. Nah, saya tidak tahu kesalahannya di aspek mana gereja mula-mula. Kita sedang membahas mereka ya, yang mendapat serangan dari nabi-nabi palsu dalam bentuk para gnostik. Tetapi prinsip Alkitab adalah iblis bekerja sekedar memanfaatkan celah yang dibuka. Kan zamannya Adam dan Hawa pun demikian. Kalau Hawa tidak memberi celah, tidak akan iblis masuk. Kalau dia tidak jauh-jauh dari suaminya yang sudah Tuhan tetapkan menjadi imam. Kan Hawa didekati iblis saat dia sendiri kan. Udah tahu lah kisahnya di Kejadian pasal 3. Bukan berarti Hawa, sekedar Hawanya yang salah, tapi Adam juga kemana dia. Mengapa dia meninggalkan istri yang secara rohani telah dipercayakan dalam perlindungannya sebagai imam dalam keluarga. Kemana mereka? Mengapa mereka terpisah sehingga Hawa menjadi sasaran empuk masuknya cobaan iblis? Ya, ini mengingatkan rumah tangga sekarang. Istri-istri yang menjauhi perlindungan rohani ya, menjauhi perlindungan suami, hati-hati. Suami yang mengabaikan, mulai lupa tanggung jawabnya secara rohani untuk melindungi istri karena Allah sudah menempatkan dia dalam perlindungan pengawasannya, hati-hati. Apalagi suami yang keasikan ngumpet di ketiak istri. Wah, itu bahaya banget ya. Hati-hati. Jadi pertanyaannya kembali, apa yang menjadi penghalang bagi kita ya orang Kristen? Nah, realitasnya gereja mula-mula, jemaat yang ada dalam asuhan Rasul Yohanes mengalami itu. Dari mana mereka membeli celah sehingga iblis lewat para gnostik sempat membuat atau menimbulkan tanda tanya dalam kehidupan mereka. Saya selamat enggak ya? Sebenarnya saya masuk orang pilihan Allah enggak gitu. Yang pasti masuk surga. Untung mereka lari kepada Yohanes. Yohanes menuliskan surat 1 Yohanesnya untuk membawa mereka kembali kepada firman. Dan kalau kita pelajari nanti, yang kita perangi adalah kita masih ada dalam ayat yang pertama ya, ayat yang kelima surat 1 Yohanes. Kita akan lihat di ayat berikutnya bahwa yang kita perangi adalah ego. Ketika mamon bertahta dalam hati kita, kita yang ngasih kok. Makanya Yesus memperingatkan, nggak bisa kamu memberi mamon bertahta dalam hatimu, pasti akunya disingkirkan, kata Yesus. Nggak bisa ada dua tuan di hati kamu. Jadi kamu yang harus pilih, tersungkurnya kepada siapa? Kepada mamon, apa kepada Yesus? Kalau kamu tersungkur kepada mamon, Yesusnya ditendang gitu, disingkirkan. Kemarin anak kami baca judul buku nanya-nanya, Pak, apa sih mamon katanya? Kok judul buku ini Jesus versus Mammon? Emang harus versus melawan gitu, nggak bisa dua-duanya kita akui sebagai Tuhan kita. Pilih salah satu. Dan orang yang sudah dilahirkan kembali dalam segala kelemahannya dia akan memilih Yesus ya. Tapi akan ada saatnya kita belajar dari jemaat mula-mula. Ini saya tidak mau bilang kedahsyatan iblis ya.
Karena iblis itu di hadapan Allah bukan siapa-siapa, sama-sama makhluk ciptaan seperti kita gitu. Tetapi kerentanan manusia ketika berhadapan dengan egonya itu memberi celah kepada iblis, sehingga iblis yang digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling mencari celah, mencari kesempatan untuk menyerang, itu mendapat kesempatan. Hati-hati loh ego. Makanya kan saya selalu tekankan bahwa inti atau esensi dari dosa adalah ego. Dan sejak zaman perjanjian lama, ya saya sudah memperingatkan. Inilah yang disebut jahat di hadapan Allah. Ketika kita seperti domba yang mencari jalan sendiri-sendiri. Ya. Nah kalau iblis bermain di situ, iblis pakai imam-imam palsu, pendeta-pendeta palsu, gembala-gembala palsu, PS-PS palsu, hamba-hamba Tuhan palsu untuk bermain, memanfaatkan ego. Jadi kalau kita berangkat ke gereja atau cari gereja untuk menyenangkan diri kita, di sanalah muncul gereja-gereja palsu dengan imam-imam palsu. Jadi mereka seolah-olah mendapat pasar untuk buka warung di sana, berjualan dosa. Sebenarnya memanfaatkan ego kita lah. Kita ke gereja cari yang menyenangkan hati kita, bukan tersungkur di hadapan Allah dalam posisi kita sebagai hambanya. Ya, kan orang sekarang cari gereja untuk entertainment, begitu ya. Disinilah gereja palsu lewat imam-imam palsu memanfaatkan. Nah, untuk kasus jemaat mula-mula, Firman akan menyadarkan mereka kembali sehingga merapatkan barisan lalu menutup celah. Oh ya, ini nih aspek ini saya masih kasih ego. Kasih celah kepada iblis dengan saya mencoba memuaskan ego saya. Lalu tutuplah itu. Jadi kita sudah belajar dari ayat pertama saja, kita hidup dalam terang. Terang kebenaran firman pribadi Allah seharusnya membuat kita tersungkur sepenuhnya di hadapan Dia. Tidak ada celah untuk memberi ego satu kepuasan gitu. Untuk kita layani ego kita. Kan kita sudah mati di dalam Dia. Paulus katakan dalam Galatia, saya belum tampilkan ayatnya. Aku sudah disalibkan bersama Kristus. Aku sudah mati bersama Kristus. Lalu ketika Kristus bangkit, aku bangkit. Tapi menjadi manusia baru, ciptaan baru. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan diriku, tetapi Kristus di dalam aku. Nah orang Kristen sekarang ketika saya khotbahkan mati terhadap ego, jangan melayani ego, pada tersinggung dan marah. Udah aja berhenti menjadi manusia dan padahal kalau bisa merenungkan sedikit kehidupan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka tuh bebas merdeka, sebebas-bebasnya, semerdeka-merdekanya bersungkur di hadapan Allah. Karena mereka memang diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Justru ketika dosa mulai ada dalam kehidupan mereka, mereka terbelenggu. Nah ini baru mereka sadari setelah mereka ditendang keluar dari taman. Waduh, gara-gara cuman masalah satu buah. Ya gara-gara mereka ngasih celah lewat ego mereka kepada iblis. Cuman gara-gara satu buah, padahal kami boleh makan semua buah dari semua pohon yang lain. Gara-gara buah dari satu pohon. Jadi mereka menyesali setelah merasakan mati di dalam dosa. Betapa indahnya hubungan kami dengan Allah dulu. Ya. Kejadian 3 menggambarkan saat hari teduh, Allah berjalan-jalan di taman itu lalu memanggil, Adam, Hawa, di mana engkau? Dalam kondisi normal sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, kita bayangkan di sini Tuhan. Lalu terjadilah relasi yang begitu indah antara Allah dengan umatnya, Adam dan Hawa. Tapi setelah mereka ditendang dari Taman Eden, mereka mulai sadar apa yang hilang dari hidup mereka. Nah sebenarnya kalau kita masuk ke dalam kekristenan yang benar, inilah yang kita rindukan dengan amat sangat. Apa yang hilang dari hidup Adam dan Hawa dulu,
Saat mereka ditendang keluar dari Taman Eden karena keberdosaan mereka. Ini yang sekarang kita kejar gitu. Relasi dengan Allah yang aduh demikian paripurna. Seperti dulu di Taman Eden. Makanya Abraham setelah mendapat penggenapan janji-janji Allah termasuk Kanaan dengan kota-kotanya. Abraham bilang apa? Bukan itu yang saya cari. Setelah diberkati secara duniawi luar biasa, Abraham bilang, bukan itu yang saya cari. Bukan kota-kota yang dibuat oleh tangan manusia, tetapi kota yang dibuat oleh tangan Allah sendiri. Jadi dia melihat Yerusalem baru. Saya yakin yang dibayangkan oleh Abraham adalah kondisi mula-mula ketika Adam dan Hawa diciptakan dan dalam persekutuan yang begitu indah dengan Allah di Taman Eden sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Nah, kita semua harusnya merindukan itu, ya. Nah, perjuangan kita sementara kita mengejar itu, menantikan itu adalah ego kita. Itu saja kan sebenarnya. Nah, kalau kita masih melayani ego, masih mengangkat ego kita, tidak mau tersungkur di hadapan Allah, ya disitulah permainan gereja-gereja palsu dengan para imam palsu. Kan sebenarnya cuma melayani keinginan kita. Ya karena yang datang ke gereja mereka ya orang-orang yang egonya ingin dilayani, kan seperti saya tadi singgung. Ibadah hari Minggu ke gereja tuh mencari entertainment. Bukan ini sebenarnya satu yang luar biasa yang dulu rahasia tapi sekarang sudah dibukakan. Bukan. Jadi saya katakan kepada suami istri ini, sadar nggak setiap bapak dan ibu katakanlah berangkat ke gereja hari Minggu untuk ibadah itu kita sedang masuk melalui pintu akses kepada tahta kasih karunia Allah yang dulu tertutup bagi kita waktu kita masih berdosa. Tapi lewat pengorbanan Yesus dibukakan pintu itu. Sadar nggak? Masuk ke katakan ruang gereja untuk ibadah hari Minggu itu untuk itu. Sebenarnya tidak hanya ketika ada di gereja. Kapan saja, di mana saja, ketika hati kita merindukan Allah, pintu sudah dibuka, akses langsung sudah tersedia. Sadar nggak kita? Nah, ketika saya pertanyakan ini kepada pasangan suami istri ini, ada satu keheningan yang cukup lama sebelum jawaban muncul. Ya saya percaya mereka sedang merenungkan kebenaran firman yang saya sampaikan. Saya bilang, ayo responi dengan benar. Saya bilang, kalau mengizinkan saya untuk melayani katakanlah pengajaran firman, silakan lewat WhatsApp gitu kan, secara online. Saya akan layani, kami akan layani. Tapi kalau mau cari yang lain, saya bisa tunjukkan situs-situs gereja-gereja reform yang memang setia dalam pengajaran firman yang benar, sehat dan sistematis saya bilang. Silakan. Sebenarnya dengan adanya internet kita tuh terbuka. Makanya kan saya selalu katakan apa yang dinubuatkan Nabi Daniel dalam pasalnya yang terakhir itu sekarang sedang digenapi. Jadi pembukaan pengetahuan manusia sehingga membuka teknologi, dan teknologi itu kalau kita gunakan menjadi alat untuk memuliakan Allah, kenapa tidak gitu. Nah, di sisi lain Allah sedang secara rohani membukakan rahasia firman kepada sebanyak mungkin orang. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua gitu. Nah, lewat internet ini sebenarnya kesempatan kita untuk itu. Dan jangan takut ketika berhadapan dengan guru-guru palsu, ya, imam-imam palsu, lalu video-video yang memberikan pengajaran palsu. Jangan takut, kita sudah ada dalam terang. Saya tekankan lagi, jangan takut kepada kegelapan. Selama kita merindukan pengajaran yang sehat dan sistematis, Allah akan menuntun kita ke sana. Kan kita punya Roh Kudus. Nah kemarin ini kesaksian sharing saya. Kemarin atau 2 hari yang lalu saya di layar komputer saya sebenarnya tidak mencari, tapi seringkali tiba-tiba muncul. Nah ada satu kanal YouTube, Layar Teologi judulnya. Kalau
kita ngobrol teologi, ini layar teologi. Coba kalau jemaat ada kesempatan buka. Lalu yang berbicara di situ seorang bapak, kelihatannya sih berpendidikan tinggi ya. Kalau dari ucapannya dia banyak memakai istilah-istilah bahasa Latin, keluar semua. Nah, dalam video yang berdurasi 1 jam lebih ini, saya coba simak. Udah jelas ya dari awal dia membela Bapak Erastus Sabdono dan Joni Kilapong. Itu ajarannya sama, jadi menolak Trinitas. Jemaat yang suka dengan debat-debat seperti ini silakan. Saya tidak menghalangi kalau saya sendiri tidak terlalu suka dengan debat-debat seperti itu. Karena ego yang keluar. 3 kalimat pertama dari Alkitab kita, Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan, begitu kan? Kalau dalam bahasa kita. Dari bahasa Ibraninya. Gitu. Jadi ada kata bara, ada kata Elohim, kan? Ini bentuk plural dari kata El atau Eloah. Jadi kata Allah itu kata tunggalnya, kata singularnya itu El atau Eloah. Tapi kalau Elohim itu jamak. Nah, pembukaan Alkitab kita ketika dituliskan pada mulanya Allah menciptakan, itu Allahnya pakai Elohim, menyatakan banyak. Lalu ada kata pada mulanya, kalau dalam bahasa Indonesia ya, pada mulanya. Ini bahasa Ibraninya kan Bereshit. Lalu ada kata menciptakan, maaf, saya lagi susah membungkuk. Menciptakan. Nah ini dari kata bara. Jadi sadar nggak orang Kristen, video ini mengajak kita belajar dari 3 kata pertama dalam Alkitab. Bahwa dari 3 kata ini, sebenarnya yang pertama yang terteguhkan, terkonfirmasi adalah Trinitas. Karena Elohim ini, kenapa? Ketika Musa menuliskan, dia memilih pakai kata Elohim ketika menuliskan Allah. Padahal dia tahu kata tunggalnya El atau Eloah. Kenapa Musa nggak pakai El atau Eloah? Kenapa pakai Elohim? Karena yang dilihat Musa dalam penglihatan ilahinya jamak gitu. Ini menunjuk kepada Trinitas. Ya. Kenapa nggak ditulis El? Menyatakan jamak gitu. Nah, dalam ini yang sudah pernah belajar bahasa Inggris lah, karena kalau dalam bahasa Indonesia tidak tertangkap. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau subjeknya singular, maka verbnya, kata kerjanya pun kata kerja bentuk singular. Nah kalau subjeknya jamak, Elohim itu kan jamak, maka kata kerjanya menciptakan atau bara dalam bentuk plural harusnya. Tetapi kenapa kata bara di Kejadian 1 ayat 1 pakai kata singular, verbnya, kata kerjanya. Padahal Allahnya pakai kata jamak. Bisa menangkap nggak kenapa Musa memilih kata-kata ini? Bukan kebetulan loh. Dan ini saya bahas dari bahasa aslinya. Jadi kata menciptakan di 3 kata pertama dalam Kejadian 1 ayat 1 pakai verb atau kata kerjanya singular. Padahal Allahnya pakai kata plural. Nah ini satu pola yang diulang lagi dalam perjanjian lama. Kenapa sih? Ini Musa pikun atau mengapa gitu? Dia menuliskan Allahnya plural, jamak, tapi selalu disertai dengan kata kerja tunggal. Why? Ya karena Allahnya satu. Tapi ada beberapa pribadi di sana, tapi Allahnya satu. Dan dari tulisan Musa selanjutnya kan kita tangkap. Plural itu siapa saja? Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada roh, ada firman,
Ya. Ya. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya langsung tertangkap Trinitas di sana. Makanya ketika Yohanes menuliskan Injilnya, Yohanes 1 ayat yang pertama, dia tuliskan apa? Pada mulanya firman. Itu bukan kebetulan juga. Kalau tata bahasanya begitu menyontek. Tata bahasa Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Lalu Yohanes tulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes sedang menekankan, meneguhkan ketrinitarian Allah kita. Ada firman, ada Allah, Bapa, dua. Jadi kekonsistenan Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru mengajarkan Trinitas, itu tak terbantahkan. Jadi Trinitas itu bukan ciptaan manusia. Mungkin kata Trinitasnya iya, manusia menciptakan. Tapi kan itu untuk menyatakan satu realitas yang diajarkan dalam Alkitab. Nah sekali lagi, saya termasuk hamba Tuhan yang akan menyatakan dengan terus terang di awal, jika ada yang datang kepada saya, meminta saya menjelaskan tentang Allah Trinitas, sampai dia memahami menurut logikanya, saya akan bilang, maaf saya tidak bisa. Ini bagian dari rahasia ilahi. Bagian miliknya Allah. Nah kalau menolak itu, karena nggak masuk akal saya, kamu jelasan tentang Trinitas bagaimanapun, tidak masuk ke akal saya, maka tindakan saya bukannya tersungkur, menerima itu sebagai rahasianya Allah, bagiannya Allah, tetapi dia memilih untuk menolak. Kan cuma itu pilihan manusia ketika dihadapkan kepada Allah yang tidak bisa masuk akal kita. Ayub sudah memperingatkannya, Paulus sudah memperingatkannya, pemazmur sudah memperingatkannya, tak terjangkau akal kita. Nah ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tak terjangkau akal kita, termasuk doktrin Trinitas, tindakan kita, pilihan kita cuma dua. Tersungkur, wah dia memang Allah. Buktinya apa? Saya tidak bisa memahami dia sepenuhnya. Atau menolak, simpel saja. Jadi tentang Elohim, jamak tetapi memakai kata kerja tunggal itu sebenarnya bukan rahasia. Ini diulang menjadi satu pola dalam Perjanjian Lama. Khususnya tulisan Musa. Musa bukan orang bodoh. Jadi ketika dia memilih Elohim daripada El atau Eloah, bukan karena pikun atau bodoh, nggak tahu, tapi dengan sengaja karena ilham Roh Kudus. Itu yang pertama. Lalu yang ketiga dulu bara. Bara itu hanya bisa dilekatkan kepada Allah, hanya bisa Allah yang melakukan bara, karena bara itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang dalam Latinnya itu disebut ex nihilo, kan saya sudah bagikan. Jadi Allah itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia tidak bisa, makanya kata bara ini hanya bisa dilekatkan kepada Allah. Kalau Allah yang melakukan, menciptakan, dia melakukan bara ini, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dalam bahasa Perjanjian Baru kan Paulus menuliskan, apa yang kita lihat itu diciptakan dari apa yang tidak kita lihat, gitu. Dari alam roh. Dilahirkanlah apa yang jasmani. Itu kan proses penciptaan di Kejadian pasal 1. Allah adalah roh, pada mulanya hanya ada Allah, hanya ada roh. Tapi yang jasmani, yang lahiriah, alam semesta beserta dengan manusia, itu kan jasmani, itu diciptakan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Nah kalau manusia menciptakan kan cuma mengubah bentuk dari bahan baku yang sudah ada ke dalam bentuk lain. Nggak apa-apa ya, saya agak di sana untuk memerangi ego gitu. Sekali lagi kalau kita bisa menangkap kedahsyatan, kemahadahsyatan Allah, kita akan tersungkur, langsung ego kita hangus, lenyap. Dan kita mengakui engkau memang Allah. Daripada berteologi dengan banyak bahasa Latin, lalu menolak itu, ya silakan menolak. Kalau jemaat tertarik dengan perdebatan seperti itu, jangan takut.
Wah, nanti saya nonton begini disesatkan. Jangan. Selama kita mencari pengajaran yang sehat dan sistematis. Jadi ada kanal layar teologi, lalu ada Pak Ezra Soru, silakan cari. Lalu ada Pak Joni Kilapong, lalu ada Bapak Erastus Sabdono. Jangan takut ya. Sama kayak kanal kita, Rumah Roti Hidup kan. Saya sudah dengar banyak kesaksian, tidak saja dari jemaat, tapi dari pendeta-pendeta. Wah, kata senior katanya jangan coba-coba buka YouTube-nya si Dani. Nanti kamu jadi sesat. Kita nggak takut ya. Kita nggak takut. Malah Alkitab kan menuliskan, Paulus dalam Alkitab menuliskan harus ada heresi. Harus ada muncul pengajar-pengajar sesat, imam-imam palsu. Supaya nyata siapa di antara kamu yang lulus uji. Artinya penyesat-penyesat atau penyesatan-penyesatan ini Tuhan sengaja, dalam desainnya Tuhan sengaja dimunculkan justru untuk menguji kita. Jangan takut ya, selama kita ada dalam terang. Itu ya, nggak apa-apa ya, hari Minggu ini kita bahas ini. Itu ya, jadi bara itu menggambarkan lagi kedahsyatan Allah. Karena cuma Allah yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Begitu ya. Lalu yang kedua, pada mulanya tidak salah terjemahan Alkitab bahasa Inggris, bahasa Indonesia, saya tidak menyalahkan. Tetapi kalau menempatkan diri dalam posisi seorang Yahudi dengan bahasa Ibraninya, sebenarnya akan menangkap satu realitas yang jauh lebih dahsyat ketika membaca kata Bereshit. Bereshit ini tidak salah kalau diterjemahkan pada mulanya, atau kalau dalam bahasa Inggris in the beginning, begitu kan? Kita bahasa Inggris, in the beginning God created, dan terus. Nggak salah, tetapi sebenarnya dalam translation, dalam penerjemahan kepada bahasa lain, itu ada rasa yang hilang. Saya sering ngobrol dengan istri saya tentang bahasa Inggris. Karena istri saya, ibu gembala kan kuliah formal bahasa Inggris. Saya otodidak bahasa Inggris, tapi saya memahami bahwa untuk memahami bahasa Inggris secara lebih tepat itu harus ada sense, ada rasa gitu. Makanya ketika nonton film ada terjemahan kan, teks terjemahan, subtitle di bawahnya. Seringkali saya dengar tokoh di film ngomong itu lalu diterjemahkan itu, saya bilang aduh kurang tepat. Walaupun kata per kata nggak salah, tapi ada rasa yang hilang. Saya bilang ini lebih tepat penerjemahannya itu seperti ini gitu. Memang dalam bahasa Indonesia jadi agak lain gitu. Tapi itu lebih tepat mewakili apa yang diucapkan tokoh dalam film. Jadi ada rasa yang hilang ketika satu teks dari bahasa satu diterjemahkan ke bahasa lain. Nah, saya tidak menyalahkan terjemahan Alkitab bahasa Inggris, tetapi kalau Anda seorang Ibrani, membacanya dalam bahasa Ibrani, itu ada satu rasa kedalaman yang luar biasa yang hilang ketika ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi kata Bereshit ini bukan saja menggambarkan sekedar permulaan waktu, tetapi seperti berbicara waktu itu di permukaan laut, permukaan samudra yang luas. Nah, kalau Anda membacanya dalam bahasa Ibrani sebagai seorang Ibrani, Anda akan menangkap kedalaman lautan itu secara sederhana. Kata Bereshit ini menggambarkan kedahsyatan Allah, ketak terjangkauan Allah, kemahabesaran dan kemahaagungan Allah yang manusia tidak akan tangkap. Jadi dari 3 kata pertama dalam Alkitab, kita selami dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani oleh seorang Ibrani yang membuat video ini, justru meneguhkan apa yang selama ini kita pelajari gitu. Padahal saya bukan orang Ibrani, saya bukan ahli bahasa Ibrani. Lalu dari mana pemahaman kita di tempat ini dengan pemahaman dia yang seorang Ibrani bisa sama? Dari mana? Coba saya tanya jemaat. Siapa yang membukakan itu kepada kita? Sekali lagi, saya bukan orang Ibrani dan saya bukan ahli bahasa Ibrani. Saya tidak seperti beberapa YouTuber yang membanggakan kuliah di Israel.
S1 sampai S3-nya di Israel. Nggak ada saya. Saya belajar bahasa Ibrani sedikit-sedikit dari buku-buku yang ditulis oleh mereka yang mendalami bahasa Ibrani. Tapi mengapa pemahaman yang dipaparkan oleh orang dalam video ini begitu selaras dengan yang selama ini kita ajarkan? Sehingga kita selalu berkata, di hadapan Allah yang Maha Kudus tersungkur, tidak ada pilihan lain, tersungkur. Juga tentang doktrin Trinitas. Mengapa? Siapa oknum atau pribadi yang membukakan kebenaran kepada dia, juga kepada kita di tempat ini? Siapa? Kalau bukan Roh Hikmat. Roh Hikmat sudah ada pada kita. Makanya kan saya selalu, ayo jangan kecil hati jemaat yang merasa bodoh, tidak menjalani pendidikan teologi secara formal. Rohnya sama. Jadi bukan saya bermaksud menafikan atau merendahkan, meremehkan mereka yang menjalani pendidikan formal. Tapi pada akhirnya Roh Hikmat loh yang mengambil keputusan apakah si A akan diberi pengertian atau si B yang diberi pengertian. Karena saya sudah terlalu banyak bertemu dengan mereka yang mengklaim pendidikan formal teologi tinggi, tetapi maaf, bukan menghina ini juga, tapi ini realitas yang kita temui gitu. Ya, seperti itu. Jadi dari 3 kata ini kita menangkap Allah yang kita sembah itu sebenarnya tidak memberi tempat kita mengagungkan ego. Makanya semakin kita belajar itu seharusnya semakin tersungkur. Ini loh kesalahan pandangan orang-orang Kristen zaman sekarang yang belajar teologi. Sebenarnya belajar teologi itu belajar apa sih? Coba, saya belum mau menghapus yang ini karena masih akan saya bahas. Ini aja lah. Ketika kita memutuskan masuk STT, kuliah teologi, apa sih yang kita pelajari? Coba saya tanya jemaat, biar sedikit interaktif, gak ngantuk. Itu kan, stopwatch-nya lupa lagi gak dipasang. 8.56. Ya, sampai 9 lebih lah. Gak apa-apa kita lama di sini. Karena kalau dalam perjalanan iman Kristen kita yang kita perangi diri sendiri, ego kita, mematikan ego. Karena cuman ketika ego diangkat, gereja palsu, imam palsu, semua yang palsu-palsu, iblis pakai mereka untuk memanfaatkan celah itu. Makanya satu-satunya solusi untuk kita mampu mematikan ego, ya udah lihat kebesaran Allah. Makanya kan saya sering presentasikan, tokoh-tokoh Alkitab ketika berhadapan dengan Yesus tersungkur. Nggak ada yang lompat-lompat gitu, tersungkur semua. Nah, kembali ke pertanyaan, ketika kita memutuskan belajar teologi, apa sih yang kita pelajari? Jadi semakin merasa hebat dengan teologinya, semakin sombong kita. Berarti nggak berhasil belajar teologinya. Teologi yang benar tuh membuat manusia tersungkur, coba. Kalau ini Allah, ini manusia, jarak di antara Allah dan manusia apa? Infinity, tak terhingga. Lalu belajar teologi, belajar tentang Allah itu ya ini, keterhinggaan Allah. Inilah seharusnya yang kita pelajari ketika kita belajar teologi. Artinya apa? Semakin banyak belajar, semakin kita mengetahui, menyadari bahwa ini memang tak terhingga gitu. Katakanlah mau belajarnya cuma di gereja lokal, dari orang bodoh seperti saya, atau masuk STT, sampai ke luar negeri, sampai ke luar angkasa misalkan. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, wah kita capai semua. Sampai titel yang aneh-aneh tercapai semua. Makin hebat kan teologinya? Tapi kalau kita benar belajar teologinya sampai S100, yang kita dapatkan pelajaran tentang apa? Ketakterjangkauan Allah.
Semakin kita belajar, semakin kita sadar Allah tak terjangkau, semakin tersungkurlah kita. Makanya coba, ini diungkapkan oleh seorang Charles Haddon Spurgeon puluhan tahun yang lalu. Semakin saya belajar teologi, semakin saya sadar saya tidak tahu apa-apa. Paradoks ini. Semakin belajar tentang Allah, semakin saya tahu Allah tak terjangkau. Lalu buat apa belajar dong? Ya memang belajar tentang Allah seperti itu. Teologi, belajar teologi jangan disamakan dengan belajar biologi, fisika, matematika. Semakin banyak belajar tentang Allah, semakin kita tahu Allah tak terjangkau. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada pepatah apa? Padi itu semakin bernas, semakin menunduk. Semakin daging-daging berasnya itu besar-besar, lebat dalam satu tangkai, semakin menunduklah dia. Belajar teologi itu harus begitu. Bukan malah sombong. Jadi dia memutuskan untuk menolak apa yang tidak bisa dia pahami. Dan saya melihat kesombongan manusia di sana. Nah, jangankan tentang Allah, kita sudah bicara panjang lebar. Jangankan tentang Allah, tentang ciptaan saja kita masih salah. Karena data baru terus dihadirkan kepada kita yang mengoreksi lagi. Nah, tentang ciptaannya saja kita tidak bisa sepenuhnya memahami alam semesta misalkan. Ada triliunan galaksi, nggak kebayang kan? Nggak masuk di otak kita. Nah, orang yang IQ-nya tinggi, para ilmuwan saja udah angkat tangan. Nah, ini kita baru berbicara tentang ciptaan. Sama dengan kita ciptaan. Lalu mengklaim bisa memahami Allah. Saya bilang, ini teologi yang ngaco ini. Pinter keblinger. Membuat manusia. Padahal sekali lagi saya tekankan, teologi yang benar itu akan membuat manusia tersungkur. Nah, saya ketika pertama mendengar khotbahnya Pak Spurgeon itu, saya menangis loh. Menghadapi keluar biasaan Allah kita. Nggak salah saya menyembah Allah YHWH. Dan saya harus berbangga, berbesar hati, bermegah di dalam Tuhan ketika saya tidak bisa memahami. Karena dia Allah. Masa saya harus bacakan lagi Ulangan 29 ayat 29? Nggak apa-apa. Ini untuk memerangi ego ya. Coba saya ajak jemaat buka. Satu ayat saja yang pendek. Perjanjian lama ya. Musa juga yang menulisnya. Ulangan 29 ayat 29. Masih hafal? Angka-angka cantik yang saya share untuk menghafalkan kebesaran Allah kita. Ini kan salah satunya. Ulangan 29 ayat yang terakhir. Saya ingatkan lagi. Apa ayat cantik kita? 36 ayat 26. Lalu 11 ayat 33. Lalu ini 29 ayat 29. Ini Ayub. Ini Roma. Ini Ulangan yang menyatakan kebesaran Allah kita, ketak terjangkauan Allah kita. Nah, kita akan baca yang Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi yang membuat kita mampu menaati hukum-hukum Allah, firman Allah, itu Allah bukakan. Tetapi ada hal-hal mengenai Allah yang ya udah itu miliknya Allah. Nah, mudah-mudahan saya salah. Saya mengambil kesimpulan, orang-orang justru mengejar yang bagian Allah. Nah, saya takut implikasinya justru mengabaikan yang sudah Allah bukakan.
supaya kita menaati hukum Taurat. Jadi yang dibukakan malah diabaikan, lalu yang bagian Allah malah dikejar-kejar. Nah saya lihat di YouTube tuh banyak video orang-orang pinter, doktor teologi, ribut terus mempeributkan ini. Bagiannya Allah. Tapi kalau jemaat suka yang begitu silakan. Banyak. Nah saya lebih suka fokus membahas ini loh yang dibukakan bagi kita dan anak-anak cucu kita untuk selama-lamanya. Supaya kita bisa mampu menuruti hukum-hukumnya Allah. Saya lebih suka di situ. Kalau ini, udah tersungkur saja. Jadi untuk bisa terus melawan ego kita, ini lihat kebesaran Tuhan. Jangan sampai ketika saya tanya, ketika kita berbuat dosa siapa yang salah? Oh, iblis. Sadar nggak kalau ada Allah dalam diri kita? Jadi ketika kita menyadari satu kesalahan, satu dosa, lalu menuduh iblis sebagai yang salah, kita sebenarnya sedang mengagungkan dia. Padahal di dalam Allah, iblis itu nggak ada apa-apanya. Ya. Kalau kita nggak kasih celah, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Jadi selengkap senjata Allah kita kenakan, termasuk pedang roh untuk menyelang balik, nggak ada kesempatan iblis itu. Makanya nasihat Alkitab apa? Saya kutip lagi, jangan memberi dirimu disesatkan. Kamu memberi dirimu sih, Hawa memberi dirimu sih, Adam memberi dirimu sih. Itu salahnya, ya. Oke. Jadi sudah panjang lebar di sini. Apalagi yang perlu kita perlukan untuk melawan ego? Firman sudah dibukakan, rahasia sudah disingkapkan, tabir sudah dikoyakan, Roh Kudus sudah diberikan. So what? Ego, perang ego ya. Nah, habis kan satu ibadah membahas tentang kebesaran Allah supaya kita mampu melihatnya, dan ketika kita mampu melihat kebesaran Allah, kita tersungkur. Memang perjuangan seumur hidup memerangi ego ini, gitu kan? Jadi ketika Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman. Sepanjang detik dalam hidupku, aku lawan tuh ego. Jadi nggak nunjuk ke siapa, disalahin. Ya. Nah, saya share di video terakhir seperti ini, saya tampilkan. Jadi pintu sudah dibukakan. Apalagi yang kita tunggu. Jadi waktu berbincang-bincang dengan pasangan suami istri, ini yang saya perkatakan kepada mereka. Kebenaran, realitas sudah dibukakan. Responi dengan benar. Nah, dalam banyak kasus, dalam pengalaman pelayanan saya sempat dipertemukan dengan jemaat di gereja-gereja yang sebenarnya di awal perjumpaan saya dengan mereka sebenarnya rindu belajar. Tapi kemudian dalam asuhan Pantekosta karismatik, ya ini kesadaran-kesadaran yang ditimbulkan Roh Kudus ini, menginsafkan dunia akan dosa ini, dihalang-halangi, ditutupi, coba udah lupakan saja lah, mendingan kita ayo ke gereja, kamu melayani, kamu main musik, kamu pimpin pujian, lompat-lompat, bersukaria gitu, nikmati hadirat Tuhan. Lalu kesadaran untuk belajar yang sebenarnya sempat ada dalam diri jemaat itu ya udah lama-lama hilang. Nah, ini kesaksian. Ibu Gembala istri saya jadi saksi. Terakhir saya ketemu dengan seorang pemuda. Ini kesaksian benar loh di Cilengsi. Pada awal kedatangan saya di Cilengsi, anak muda ini begitu, maksudnya ketika bertemu dengan saya menangkap kerinduannya untuk belajar firman, bertanya hal ini, hal itu, gitu. Yang selama ini nggak pernah diajarin oleh gerejanya kepada dia. Tapi kemudian oleh kehendak Allah terpisahlah, pelayanan kami terpisah. Saya tidak pernah jumpa lagi dengan anak muda ini, lalu berjumpa lagi sudah dewasa, sudah mau menikah.
Dan ketika berjumpa lagi dalam perbincangan dengan dia, saya melihat api ini sudah padam, sudah tidak ada. Dia sudah menjadi Kristen yang nggak peduli sama firman. Jadi yang waktu muda saya melihat begitu jelas dalam dirinya kerinduan untuk tahu tentang kebenaran firman ya. Sehingga dia banyak bertanya kepada saya. Sekarang cuek, nggak peduli lagi hal-hal rohani. Nggak peduli lagi pengetahuan tentang kebenaran. Yang dia tahu, apa yang dia jalani itu Kristen, sudah benar, pasti masuk surga. Tapi semua katanya. Kata pendeta yang melayani dia, kata gembala di gereja dia. Dan jujur ketika saya cerita ini kepada istri sampai di rumah, sedih banget gitu. Dan saya mau katakan dalam banyak kesempatan, dalam pengalaman pelayanan saya sudah bertemu dengan orang-orang yang dimatikan api kesadaran untuk bergerak masuk kepada Allah ini justru oleh gereja. Makanya hati-hati loh dengan Pantekosta karismatik. Itu, saya sudah kehabisan kata-kata untuk menggambarkan. Yang paling bahaya dari mereka adalah ketidakpedulian terhadap firman. Gitu ya. Padahal pintu sudah dibukakan oleh karya salib Kristus. Apa yang kita tunggu? Ketika kita masuk, ini akan diberikan kepada kita Roh Kudus. Ketika kita memutuskan untuk tersungkur, mohon ampun, dosa mula-mula kita seperti salju, begitu kan? Dalam ngobrol teologi kita, Tuhan masukkan, sudah menanti di sana roh hikmat gitu. Dan nanti roh hikmat ini bekerja, ya ini hikmat yang tersembunyi, rahasia yang tersembunyi berabad-abad ini menjadi milik kita. Jadi masuk, ayo masuk, responi. Tapi gereja-gereja sekarang justru menutup akses ini. Mengalihkan perhatian jemaat kepada lompat-lompat, nyanyi-nyanyi. Suasana ibadah yang seperti arisan gitu kan. Klub sosial gitu. Padahal yang menantikan kita di dalam sana sesuatu yang luar biasa ya. Kita diajak untuk mampu melihat Allah yang tak terhingga. Supaya ketika kita melihat ketak terhinggaan, ketak terjangkauan, kemahabesaran Allah, kita tersungkur. Ya. Nah kalau kita masuk ke sini memang ada resiko. Ini pun sudah saya sampaikan jauh-jauh hari. Nah saya baru melihat, sebenarnya buku ini sudah pernah saya baca entah berapa belas tahun yang lalu. A.W. Tozer ya. Dalam bukunya, ini satu bab dari bukunya. Dan dia berkata dalam bab itu, the saint must walk alone. Ini yang selalu saya katakan sebagai solitary journey ya. Harus mau nggak mau dalam perjalanan iman kita mengiring Kristus, kita harus masuk ke sini. Perjalanan kita saja. Benar-benar kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Kita gak bergantung kepada orang lain, kepada gereja kita, kepada istri, kepada suami, kepada orang tua. Benar-benar iman itu urusan saya dan Allah. Oh ya, saya diajari papa mama saya seperti ini. Tapi sekarang waktunya saya benar-benar berhubungan langsung dengan Allah. Saya mau mendapatkan langsung dari Allah. Begitu ya. Ada saatnya solitary journey gitu kan. Nah dalam rekaman ini terakhir ya. Dalam rekaman dari buku A.W. Tozer ini dia ambil contohnya Henok yang tidak mengalami kematian kan diangkat oleh Allah. Dia itu solitary journey gitu kan. Walking alone, atau dia beri contoh Nuh benar-benar mengandalkan diri sendiri loh. Dia harus memimpin keluarganya. Sementara masyarakat, kebanyakan orang yang lain melawan Allah, menentang Allah. Dia harus memimpin keluarganya membangun bahtera di atas gunung gitu, jauh dari laut gitu. Lalu dia berteriak-teriak bertobat, sebentar lagi ada air bah. Orang bilang,
gitu kan? Jadi dia menjalani solitary journey. Lalu saya tambahkan ini contoh-contoh beserta ayatnya ya. Musa di atas Gunung Sinai, kayak dia berpuasa 40 hari 40 malam, masuk ke dalam lingkupan awan Allah. Berani dia. Saya tidak bergantung kepada manusia. Bahkan Joshua, abdinya yang setia, tunggu ya di sini, kamu jangan ikut aku naik. Lalu dia dengan berani masuk ke dalam pekatnya awan hadirat Allah. Jadi dia perhadapkan dirinya kepada Allah. Inilah aku apa adanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan dia tersungkur. Dan sebenarnya Musa dalam memimpin bangsa Israel, dia menjalani itu solitary journey. Walaupun dikelilingi jutaan umat Israel, tapi kan semua daging, bangsa daging. Bahkan siapa? Saudara perempuannya memberontak dia. Bahkan Harun, adiknya malah memimpin bangsa Israel menyembah patung tuangan gitu kan. Dia menjalani solitary loh. Setiap ada tantangan gitu kan, bangsa itu haus, lapar, pengen daging. Wah, dia yang dimaki-maki. Bawa kami kembali ke Mesir. Bayangkan, Musa nggak pernah melawan bangsa Israel. Sekali-kalinya dia melawan, malah dia berbuat dosa kan. Melanggar kekudusan Allah sehingga dihukum tidak boleh masuk tanah Kanaan. Tapi sebelum itu dia nggak pernah lawan. Jadi ketika dimaki-maki bangsa Israel, mungkin lempar batu ke dia cuma bisa tersungkur di hadapan Allah. Dan Allah bilang begini kepada Musa, udah, aku akan binasakan bangsa ini. Aku akan buat keturunan baru dari engkau. Musa bilang, jangan Allah. Padahal kalau saya jadi Musa, ya Tuhan binasakan saja. Coba, luar biasa. Jadi dalam solitary journey justru secara rohani setiap pribadi itu dikuatkan. Karena wah, dia sudah gak bergantung lagi tuh sama orang lain. Nah beda dengan jemaat sekarang, bahkan pendeta sekarang. Cari teman tuh yang segrup. Pengalaman saya tuh di grup-grup WhatsApp. Ketika saya tegur gitu tentang kebenaran. Wow, tuh teman-temannya sedenominasi, satu gereja tuh saling bela gitu dalam ketidakbenaran. Mereka tidak akan pernah masuk ke solitary journey. Mereka nggak ngerti gitu. Iman Kristen itu pada akhirnya saya berhadapan dengan dia. Muka tatap muka. Karena aksesnya sudah dibuka gitu. Tidak butuh lagi perwakilan seperti zamannya keimaman Lewi. Maksudnya imam besar Yesus langsung jadi perantara antara kita dengan Allah. Jadi kita menghadapkan diri kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Musa di atas Gunung Sinai, Elia di padang gurun, Yohanes Pembaptis di padang gurun, Yesus dicobai di padang gurun, juga 40 hari 40 malam. Dia tidak mengandalkan siapapun. Ada tertulis tuh. Berani enggak berhadapan dengan iblis? Ada tertulis. Nah kalau ego kita sudah mati, udah kita bakar di mezbah, lalu kita berpegang pada firman, masih takut sama iblis? Yesus di Taman Getsemani mengajak siapa? 3 orang yang diajak Yesus? Petrus, Yohanes, Yakobus. Ditinggal sebentar tidur. Ditinggal sebentar tidur. Padahal Yesus begitu ketakutan. Berdoa sampai tetesan peluhnya itu seperti tetesan darah. Kita mencatat. Ini cawan, ini murka Allah dihadapi. Tapi tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja. Berdoa bersama dengan aku. Ditinggalin tidur lagi. Makanya yang terakhir Yesus katakan tidur. Jadi solitary journey, Yesus sendiri sudah meneladankan sampai di atas salib ya. Lalu Petrus dikonfrontasi oleh Yesus. Simon anak Jonah, adakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? 3 kali dia mengkhianati Yesus, menyangkal ya. 3 kali dia harus dikonfrontasi oleh Yesus. Dulu kamu seenaknya kamu pergi, sekarang kamu kan diikat sampai mati juga.
Dan Petrus tersungkur, ikatlah aku Tuhan, bawa aku kemana engkau mau, sampai aku mati. Dan itu dijalaninya. Ya, solitary journey. Lalu Paulus menyendiri di tanah Arab. Kalau jemaat baca Galatia 1 ayat 17, daripada memilih ke Yerusalem, banyak teman di sana. Tapi Paulus memilih ke tanah Arab menyendiri, berdua bersama dengan Allah, dan di situ Allah persiapkan dia untuk satu perjalanan pelayanan yang luar biasa yang berakhir kepalanya dipenggal. Jadi kalau kita berani menjalani solitary journey ini, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang perkasa. Jangan terus ngumpet di bawah organisasi. Kata organisasi, gitu kan? Ngumpet terus di organisasi, nggak pernah mau solitary journey. Nah, ada momen-momen saya mengalami, saya harus sendiri. Jadi diuji, benar nggak sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Ya. Bahkan Paulus ketika diberi duri dalam daging, emang ada orang lain yang bisa merasakan? Padahal pengorbanannya bagi pekerjaan Tuhan, penginjilan, udah luar biasa loh Paulus. Seperti sering saya kutipkan, hampir setengah perjanjian baru dia yang nulis, sudah penderitaannya luar biasa, mengarungi daratan, mengarungi lautan, dijahati di mana-mana. Tapi Allah masih memberi duri dalam daging. Dan ketika dia berseru sampai 3 kali, angkat Tuhan, ini menghalangi gerak pelayananku. Oh, dalih manusia kan? Apa engkau tidak melihat? Begitu rajin aku melayani, ini duri dalam daging menghalangi. Ada yang menafsirkan penyakit, ada yang menafsirkan kelompok Yahudi yang senantiasa menentang dia. Saya lebih setuju yang kedua penafsiran. Kenapa Tuhan malah beri halangan? Tapi kemudian Allah nggak angkat tuh duri dalam daging, malah Allah berkata apa? Kasih karunia aku cukup bagimu. Jadi ajari untuk mengandalkan kasih karunia, tidak menghindari halangan. Lalu Paulus akhirnya sadar bahwa berkat duri dalam daging itu dia dijaga supaya tidak sombong, ego. Mungkin ketika mengucap syukur, waduh Tuhan, dulu saya mengeluh tentang duri dalam daging ini minta diangkat. Tapi sekarang melihat berkat ini sebagai berkat rohani. Dengan adanya duri dalam daging ini, saya dihindarkan untuk menjadi sombong, angkuh, tinggi hati, pride, ego. Karena Paulus ini mengalami hal-hal yang luar biasa secara rohani. Termasuk diangkat sampai langit tingkat ketiga, Firdaus. Ya. Dengan pengalaman rohani seperti itu, ada potensi sombong nggak? Ya ada. Buktinya Allah beri dia duri dalam daging. No, pendeta-pendeta sekarang, gembala-gembala sekarang nggak punya pengalaman rohani bersama Allah, tapi justru egonya ke awan-awan. Seringkali saya geleng-geleng kepala lihat mereka. Ya. Yang terakhir, Yohanes di Pulau Patmos. Apa Yohanes ketika menuliskan kitab Wahyu tidak ada dalam penderitaan secara rohani? Lihat gereja gitu kan, yang dia bangun di sana sini mungkin. Sedih dia. Lalu dia harus menuliskan kitab Wahyu tentang 7 tahun masa aniaya dan sebagainya. Tapi dia harus jalani itu, solitary journey ya. Ini contoh saja. Berani nggak jemaat? Coba. Pintu sudah dibukakan, akses sudah diberikan, rahasia sudah dibukakan, Roh Kudus sudah diberikan. Mau nggak berserah sepenuhnya kepada hal-hal yang dari Allah itu? Ya, kita butuh manusia untuk mengajari kita, membimbing kita. Tetapi bimbingan manusia atau imam yang benar itu untuk menghadapkan kita kepada solitary journey. Jadi seperti saya gembala, mengajar firman yang benar, melayani dengan benar untuk membawa jemaat berani masuk kepada solitary journey. Benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Akan ada momen dalam hidup kita kalau Kristen kita benar, di mana Allah dalam tanda kutip menyeret kita kepada momen itu. Untuk membuat kita tersungkur. Masih ada nih sisa-sisa ego. Tersungkur sudah terserah Tuhan.
kasarnya mau mati besok, matilah. Kalau itu kehendak Allah, itu yang terbaik. Sampai pada akhirnya kita ngambil keputusan begitu, ya. Jadi mungkin sampai sini dulu. Jadi kita belum bergerak dari ayat yang kelima. Barulah kita masuk ke ayat yang keenam. Tapi ini minggu depan, ya. Jadi di ayat 5 ini agak lama karena saya yakin ini yang diyakinkan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat mula-mula yang ada dalam serangan Gnostik. Mereka itu sempat menyusup, bahkan ajarannya sempat menimbulkan tanda tanya kepada kamu, menimbulkan keraguan akan jaminan atau kepastian keselamatan. Gak mungkin Allah yang salah gitu. Dan juga kita gak bisa nyalahin iblis, karena iblis gak mungkin bisa menyerang kita kalau kita tidak memberi celah. Jadi diyakinkan lagi, kamu di dalam terang, udah terang. Nah, di dalam terang itu kamu tersungkur. Karena apa sih yang kamu lihat di dalam terang? Kedahsyatan, kemahabesaran Allah. Tidak ada pilihan lain selain tersungkur. Nah, ketika kamu tersungkur, ego dibakar di atas mezbah, sudah celah ditutup. Para Gnostik tidak akan berkutik kepada kamu. Kamu tidak usah takut dengan gelap-gelap yang coba mereka tawarkan. Kamu akan kembali diyakinkan akan kepastian keselamatan kamu. Ya, tersungkur di hadapan Allah. Berarti ego tidak ada, berarti kamu benar-benar sudah menjadi dirimu yang sejati. Kamu sudah peroleh jati dirimu. Diyakinkan terhadap jati dirimu, yaitu hamba Tuhan. Gitu kan? Ini mari bagi kita yang sudah mengalami momen-momen di mana kita diajak kepada saatnya kita menjalani solitary journey, walk alone sebagai manusia, tapi bersama dengan Tuhan. Termasuk meruntuhkan bangunan iman kita kalau salah selama ini. Jadi kata terakhir yang saya sampaikan kepada pasangan suami istri yang berbincang-bincang dengan saya ini, ayo responi. Nah, responinya bagaimana yang paling tepat? Rela bangunan iman diruntuhkan. Gak apa-apa mulai dari nol bersama dengan Tuhan. Jadi masuki pintu yang sudah dibukakan oleh karya salib Kristus. Jadi kita akan lanjutkan minggu depan. Saya sudahkan firman untuk pagi hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ibu Gembala akan berdoa. Puji Tuhan.